Selamat datang di channel Mathfinity. Kali ini kita akan membahas latihan soal vektor nomor 6 sampai nomor 10. Sekarang di soal nomor 6 diketahui vektor U yaitu 2, minus 1, 3 dan vektor V yaitu minus 3, 2, 6. Yang ditanya adalah panjang proyeksi vektor skalar 3U tambah 2V pada vektor V adalah. Pertama, kita akan menggunakan rumus vektor skalar. Proyeksi vektor skalar yaitu jika proyeksi skalar A pada B maka menjadi nilainya adalah A dot B per panjang B. Dan untuk perkalian vektor di mana vektor A yaitu di mana XA, YA dan ZA menjadi itu sama dengan K dikali XA, K dikali YA, dan K dikali ZA. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 6. Kemudian, pertanyaan adalah panjang proyeksi vektor skalar 3U ditambah 2V. Kemudian kita 3U, 3 dikalikan vektor U, ditambah 2 dikalikan vektor V, yaitu sama dengan 3 dikalikan vektor U, 2 minus 1, 3, ditambah 2 dikalikan vektor V, minus 3, 2, dan 6. Sehingga ini menjadi 6 minus 3, dan ini 9, ditambah ini minus 6, 4, dan 12. Sehingga ini kita operasikan menjadi 6 ditambah minus 6 yaitu 0, minus 3 ditambah 4 itu 1, dan 9 ditambah 12 itu 21. Sehingga panjang 3U ditambah 2V adalah 0, 1, dan 21. Ini merupakan nilai dari vektornya. Dan yang ditanya adalah proyeksi vektor skalar 3U ditambah 2V pada vektor V. Sehingga kita akan menggunakan rumus ini dengan catatan kita mengganti proyeksi skalar 3U ditambah 2V pada V menjadi sama dengan 3U ditambah 2V dot V per panjang dari vektor V. Sehingga di sini menjadikan karena panjang tadi adalah 0, 1, dan 21, maka menjadi vektornya adalah 0, 1, dan 21 dot vektor V adalah minus 3, 2, dan 6 per panjang dari vektor V yaitu minus 3, 2, 6. Sehingga menjadi, ini berdasarkan perkalian yang sudah saya jelaskan di latihan soal sebelumnya, di mana ini atas kali atas menjadi 0, ditambah 1 dikali 2 menjadi 2, ditambah 21 dikali 6 menjadi 126 per panjang vektor dari V yaitu akar minus 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat menjadi 2 ditambah 126 yaitu 128 per akar dari minus 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 ditambah 6 kuadrat 36. Sehingga 128 per
9 ditambah 4 ditambah 36 yaitu akar dari 49. Sehingga menjadi 128 per akar 49 yaitu 7. Sehingga kita sederhanakan ini menjadi 12 dibagi 7 itu 1, dan 58 dibagi 7 itu 8, kemudian 2/7. Sehingga nilai dari proyeksi vektor skalar 3U plus 2V pada vektor V adalah 18, 2/7. Sekian pembahasan dari soal nomor 6, lanjut ke nomor 7. Di soal nomor 7, diketahui vektor U sama dengan I topi ditambah 2J topi dikurangi K topi, dan vektor V yaitu I topi ditambah J topi ditambah M dikali K topi. Panjang proyeksi U pada V adalah 2/3 akar 3. Bila M lebih besar dari 0, maka M plus 2 adalah, pertama kita akan mengerjakan ini menggunakan persamaan proyeksi vektor. Proyeksi vektor U pada V, U dot V per panjang V, yaitu merupakan proyeksi vektor U pada V, sehingga menjadi proyeksi vektor U pada V diketahui adalah 2/3 akar 3, dan U dot V yaitu I itu berarti 1 plus 2J menjadi 2, dan minus K itu berarti minus 1 dot V yaitu 1, 1 dan M per panjang dari V yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 2/3 akar 3. Sehingga kita kalikan ini menjadi 1 ditambah 2 dikurangi M per akar dari 2 plus M kuadrat sama dengan 2/3 akar 3. Kemudian kita kalikan ini dengan perkalian silang menjadi 1 ditambah 2 dikurangi M sama dengan 2/3 dikalikan akar 3 dikalikan akar 2 ditambah M kuadrat. Sehingga kita bisa lanjutkan ini menjadi 1 ditambah 2 dikurangi M sama dengan 2/3 akar 3 dikali akar 2 plus M kuadrat. Di sini bisa kita lihat bahwa 3 yaitu 3/1, dan akar 3 adalah 3/setengah. Dan kita bisa coret ini menjadi akar 3 di bagian bawah sini menjadi 1 ditambah 2 kurangi M sama dengan 2 per akar 3 dikalikan akar 2 ditambah M kuadrat. Kemudian kita kuadratkan kedua sisi. Ini 1 plus 2 itu 3 kurangi M kuadrat sama dengan, karena ini perkalian bisa kita ubah menjadi bentuk 2 kalikan akar 2 plus M kuadrat per akar 3. Kita kuadratkan kedua sisi menjadi 3 dikurangi M kuadrat yaitu M kuadrat ditambah dikurangi 6M ditambah 9 sama dengan 4 dikalikan, karena ini akar menjadi 2 plus M kuadrat per akar 3 menjadi 3. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 3 sehingga menjadi 3M kuadrat dikurangi 18M
ditambah 27 sama dengan 42 plus M kuadrat. Sehingga kita selesaikan ini dengan dimana 4 kita bisa kalikan masuk menjadi 8 ditambah 4M kuadrat. Kemudian ini bisa kita coret agar lebih mudah untuk melihatnya. Kemudian di sini kita pindah ruas agar menjadi 0 agar kita bisa menggunakan persamaan kuadrat untuk menyelesaikannya. Di mana 3M kuadrat kita pindah ke sini menjadi minus 3M kuadrat. Ini coret. Minus 18M kuadrat kita pindah menjadi plus 18M dikurangi 27. Kemudian ini kita lanjutkan lagi menjadi ini coret. Menjadi 0 sama dengan 8 ditambah 4M kuadrat dikurangi 3M kuadrat ditambah 18M dikurangi 27. Kemudian kita sederhanakan ini menjadi sebuah persamaan. 4M kuadrat dikurangi 3M kuadrat menjadi M kuadrat. Terus kemudian ini ditambah 18M. 8 dikurangi 27 yaitu minus 19. Sehingga 0 sama dengan kita faktorkan menjadi M. Ini M plus 19 dikurangi 1. Sehingga nilai dari M1 adalah 19 dan M ini minus 19 dan M2 adalah 1. Kemudian syarat di soal adalah bila M lebih besar dari 0 maka nilai dari M plus 2 syarat M lebih besar dari 0 maka di sini yang terpenuhi adalah yang M2 di mana nilainya adalah positif 1. Mengapa ini tidak terpenuhi? Karena syaratnya M lebih besar dari 0 dan ini negatif 19. Maka kita tidak menggunakan yang ini. Sehingga nilai M2 adalah 1, sehingga nilai M itu 1. Terus kita mencari nilai M ditambah 2. M ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 dengan 3. Maka nilai dari M ditambah 2 yaitu 3. Sekian pembahasan dari nomor 7, lanjut ke nomor 8. Sekarang di soal nomor 8, misalkan A yaitu T kuadrat plus 1, T dan B 1,2 sehingga panjang proyeksi vektor OA terhadap OB dari lebih dari 4/5 per akar 5 sehingga nilai T yang mungkin adalah ini kita akan menggunakan persamaan proyeksi vektor di mana maka dari situ OA di mana OA itu adalah OA dot OB per panjang OB itu lebih besar dari 4 per akar 5. Kemudian di sini kita menggunakan OA dot OB di mana OA di sini adalah T kuadrat plus 1 per T, T kuadrat plus 1 T dan B adalah 1,2 per panjang OB berarti kita akan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat lebih besar dari 4/5 akar 5. Di sini karena 1 kuadrat plus 2 kuadrat di sini 5 dan di akar menjadi sama dengan akar 5 dan di sini akar 5. Kita kalikan kedua ruas dengan akar 5 sehingga menjadi
kuadrat plus 1 T dot 12 menjadi lebih besar dari 4. Kita lanjutkan persamaan ini menjadi T kuadrat plus 1 ditambah 2T lebih besar dari 4. Kita gunakan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan perhitungan ini, di mana di sini menjadi T kuadrat ditambah 2T, 1 di sini ditambah 1 lebih besar dari 4, dan kita pindah ruas 4 ke sini menjadi dikurangi 3 lebih besar dari 0. Di sini karena T kuadrat ditambah 2T dikurangi 3 lebih besar dari 0, maka di sini kita mencari T, kita faktorkan dahulu T, di mana menjadi plus 3 dan minus 1. Karena T plus 3 dan T minus 1 lebih besar dari 0, T1 sama dengan minus 3 dan T2 sama dengan 1. Karena ini ditanda ini lebih besar dari 0, kita menggunakan garis bilangan minus 3 dan di sini 1. Kemudian kita uji bilangan di mana jika kita masukkan angka 0 yang berada di tengah-tengah minus 3 dan 1, apakah nilai dari persamaan tersebut adalah T plus 3 dikalikan T minus 1. Jika T kita gantikan 0, jadi 3 dikalikan minus 1. Berarti di sini adalah minus. Hingga di sisanya ini plus. Karena diminta lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Ini T di mana? T lebih kecil dari minus 3 atau T lebih besar dari 1, di mana T merupakan bilangan real. Sehingga nilai T yang memungkinkan adalah T lebih kecil dari 3 atau T lebih besar dari 1. Sekian pembahasan dari soal nomor 8, lanjut ke nomor 9. Sekarang di soal nomor 9, vektor Z adalah proyeksi vektor X pada vektor Y. Yang ditanya adalah panjang vektor Z adalah, karena vektor Z sama dengan proyeksi vektor X pada Y, maka kita langsung masukkan di sini X dot Y per panjang dari vektor Y, sehingga kuadrat dot Y dari vektor Y sendiri. Sehingga di sini kita bisa kerjakan di mana vektor X yaitu minus akar 3, 1 dot vektor Y di sini adalah akar 3, 2, 3 per nilai dari panjang Y kuadrat. Maka di sini kita tambahkan saja jumlah kuadrat dari ketiga ini, di mana akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikalikan vektor Y, yaitu akar 3, 2, 3. Kita selesaikan ini menjadi minus 3 ditambah 3 dikalikan 2 itu 6, ditambah 1 dikali 3 yaitu 3 per akar 3 kuadrat itu 3 ditambah 4 ditambah 9 dikalikan akar 3, 2, 3, sehingga menjadi akar 3 ditambah
minus 3 ditambah 6 ditambah 3 menjadi 6 per 3 ditambah 4 ditambah 9 menjadi 16. Dikalikan vektor akar 3, 2, 3. Kita sederhanakan 6 per akar 16 menjadi 3 per 8. Dan dikalikan dengan akar 3, 2, 3. Sama dengan 3 per 8 akar 3. Kemudian di bawah ada 3 per 4. Dan yang bawah sendiri ada 9 per 8. Yang ini merupakan nilai dari vektor Z sendiri. Sedangkan untuk panjang dari vektor Z, pertama kita tuliskan 3 per 8 akar 3, 3 per 4, dan 9 per 8 kita tulis seperti ini. Dan sekarang kita mencari panjangnya, yang sama dengan akar dari 3 per 8 akar 3 kuadrat ditambah 3 per 4 kuadrat ditambah 9 per 8 kuadrat menjadi akar 9 dikali 3 per 8 ditambah 9 per 16 ditambah 81 per 64. Kita samakan penyebutnya menjadi 64 semua. Direvisi, ini per 8 dikuadratkan menjadi 64. Dan kita akan menjadikan satu di sini 64. Berarti yang ini nggak berubah, 9 kalikan 3 ditambah 16. Untuk menjadi 64 harus dikalikan 4, maka 9 dikali 4 atasnya ditambah 81, yaitu 9 dikali 9. Sehingga karena ini akar, maka kita bisa keluarkan 64 menjadi 1 per 8. Akar 9 kita keluarkan bisa, ini karena 9 semua. 9 dikalikan 3 ditambah 4 ditambah 9 menjadi sama dengan 3 per 8 akar 3 ditambah 4 ditambah 9, 16, yaitu 3 per 8 akar 3 per 8 dikalikan 4. Kita coret di sini menjadi per 2, sehingga nilainya adalah 3 per 2. Sehingga panjang vektor Z adalah 3 per 2. Sekian pembahasan dari soal nomor 9, lanjut ke nomor 10. Sekarang di soal nomor 10, diketahui vektor P yaitu I topi kurangi J topi ditambah 2K topi dan Q yaitu 2I topi dikurangi 2J topi ditambah N kalikan K topi. Dan jika panjang proyeksi P pada Q adalah 2, maka nilai N adalah, kita akan menggunakan persamaan proyeksi vektor. Jadi, karena panjang proyeksi vektor P dan Q adalah 2, maka kita di sini tulis 2. Dan karena panjang proyeksi, maka ini vektor P dot vektor Q. Dan proyeksi vektor P pada Q, maka yang di bawah adalah panjang Q. Sehingga menjadi P di sini I topi dari 1 minus J dan plus 2K menjadi 2 dot Q di sini 2I 2 minus 2 dan N per nilai dari Q sendiri, panjang Q, yaitu akar 2 kuadrat ditambah minus 2
kuadrat ditambah n kuadrat sama dengan 2. Kita kalikan ini ke ruas kanan menjadi 1 minus 1, 2 dot 2 minus 2n sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah n kuadrat. Sehingga di sini kita selesaikan. Di sebelah kanan di sini 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 minus 2 kuadrat juga 4 ditambah n kuadrat. Sehingga menjadi 2 akar 8 ditambah n kuadrat. Dan di sini kita hitung menggunakan rumus perkalian dot vektor. 1 dikali 2 itu 2, ditambah minus 1 dikali minus 2 itu 2, dan ditambah 2 dikali n itu 2n. Di sini juga karena ini 2 plus 2 itu 4, ditambah 2n. Karena ini 2 kita bagi kedua ruas dengan 2 menjadi 2 ditambah n sama dengan akar 8 plus n kuadrat. Sehingga di sini kita akan kuadratkan ini menjadi 2 plus n kuadrat sama dengan akar 8 plus n kuadrat dikuadratkan. Sehingga menjadi 2 plus n kuadrat menjadi n kuadrat ditambah 4n ditambah 4 sama dengan 8 ditambah n kuadrat. Kita pindah ruas dari sini karena ini 8, kita pindah ke sini menjadi minus 8 minus 8. Dan sini n kuadrat kita pindah ke sini menjadi minus n kuadrat. N kuadrat dikurangi n kuadrat hasilnya 0, dan 4n di sini tidak menjadi tetap 4n plus 4 dikurangi 8 menjadi minus 4 sama dengan 0. 4n sama dengan 4, kita pindah ini ke sini, dan n sama dengan 1. Maka di sini nilai n adalah 1. Sekian pembahasan dari nomor 10. Terima kasih telah menonton channel Mathfinity. Salam Mathfinity.